Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aisyah Arimbawa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktikum pemrograman komputer yang dibimbing oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Wasis Waskito. Mari kita mulai dari tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan yang pertama yaitu buatlah program untuk mencetak huruf tertentu hingga membentuk sebuah matriks sebanyak M kali N, di mana M menyatakan baris dan N menyatakan kolom. Sehingga tampilan di programnya itu masukkan jumlah baris, nanti kita inputkan 3, dan masukkan jumlah kolom, kita inputkan 6. Dan di sini akan tertera matriks M kali N seperti ini, di mana kolomnya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan barisnya itu ada 3, 1, 2, 3. Di sini saya sudah menyiapkan kodenya di aplikasi CodeBlocks dengan menggunakan bahasa C. Dan kodenya itu seperti ini. Setelah kita membuat kode seperti ini, langsung saja kita build dan kita run. Masukkan jumlah baris. Barisnya kita inputkan 6 dan masukkan jumlah kolom 3. Akan membentuk matriks M kali N seperti ini. Jika sudah membentuk matriks M kali N seperti ini, maka sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan di tugas pendahuluan. Maka dari itu, program yang telah kita buat di sini berhasil. Kita lanjutkan ke tugas pendahuluan yang kedua. Dengan menggunakan nested loop, buatlah tampilan seperti gambar di bawah ini. Di sini kita langsung disuruh untuk langsung menampilkan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Di sini saya juga sudah mempersiapkan program bahasa C-nya di aplikasi CodeBlocks. Setelah kita buat program seperti ini, kita build program tersebut, lalu kita run. Di sini sudah muncul tampilan seperti yang diperintahkan sebelumnya di sini. Sama kan? Jika sudah sama, maka program yang kita buat di sini berhasil. Lanjut ke percobaan yang pertama. Dengan menggunakan nested loop, buatlah tampilan di layar monitor seperti terlihat di bawah ini bila diinputkan nilai N sama dengan 4. Nah, di percobaan pertama ini kita disuruh untuk membuat pola segitiga, ya kan? Dan apabila kita inputkan nilai N sama dengan 4, maka jumlah karakter yang muncul maksimal itu 4. Maka berturut-turut dari 1, 2, 3, 4, kembali ke 3, ke 2, dan ke 1 lagi. Di sini saya telah mempersiapkan program di bahasa C-nya, yaitu seperti ini. Setelah itu tinggal kita build dan kita run. Masukkan nilai, kita inputkan nilainya adalah sama dengan 4. Maka akan keluar pola segitiga dengan menggunakan karakter bintang seperti ini. Dan praktikum pertama berhasil. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya di praktikum yang pertama. Awalnya kita start program. Setelah start program, kita inputkan nilai sama dengan 4. Setelah diinputkan nilai sama dengan 4, maka program tersebut akan membentuk segitiga dari karakter bintang dengan inputan sesuai nilai. Nah, nilai di sini sebagai jumlah maksimalnya ya guys. Nah, setelah itu, program akan mencetak hasil segitiga dari karakter bintang tersebut. Dan program tersebut selesai untuk dijalankan. Dan kita lanjutkan ke program yang kedua. Dengan menggunakan nested loop, buatlah tampilan seperti gambar di bawah ini. Tampilannya akan seperti ini, guys. Dan di sini tampilannya itu seperti tabel matematika untuk perkalian yang waktu SD kita diajarkan, guys. Di sini 1, 2, 3, dan di samping kanannya dikalikan 2, 2, 4, 6. Samping kanannya lagi dikalikan 3, 3, 6, 9, dan selanjutnya, guys. Di sini untuk praktikum kedua juga saya telah siapkan programnya. Dan programnya cukup sederhana guys. Hanya beberapa baris saja. Seperti ini.
Dan setelah programnya selesai kita buat, tinggal kita build, lalu kita run. Dan tabel matematika pun muncul. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9, 4, 8, 12, 5, 10, 15. Nah, tabel matematika ini telah sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka praktikum 2 berhasil. Di sini saya akan menjelaskan flowchart di percobaan kedua. Pertama, kita start program. Lalu di baris pertama, kita inputkan jika barisnya itu kurang dari atau sama dengan 3. Jika tidak, maka program langsung diakhiri guys. Langsung di end. Jika baris kurang dari sama dengan 3 itu betul, maka kita masuk ke kolom yang pertama. Jika kolom kurang dari sama dengan 5, jika jawabannya itu tidak, maka kita tekan enter, maka akan langsung masuk ke baris plus-plus. Dan itu akan diulang lagi masukkan ke baris kurang dari sama dengan 3. Jika baris sudah sesuai, maka program akan dijalankan, dan belum sesuai, maka akan dikembalikan ke bawah untuk diakhiri. Jika kolom kurang dari sama dengan 5 itu sudah betul, sudah iya, maka hasilnya itu tinggal baris dikali kolom. Lalu dicetak hasilnya di kolom plus-plus, dan selesailah program tersebut untuk dijalankan. Untuk praktikum yang ketiga, dengan menggunakan pernyataan kontinu, buatlah program untuk menghitung total dan nilai rata-rata mahasiswa. Jika ditemui nilai mahasiswa yang dimaksudkan sebagai data berupa nilai negatif, maka proses perulangan untuk memasukkan nilai mahasiswa ini akan diulang kembali. Proses untuk mengembalikan ke awal perulangan dapat dilakukan dengan pernyataan kontinu. Nanti kita inputkan nilainya sama dengan 4 guys datanya. Lalu kita diminta datanya dari data pertama hingga data keempat seperti ini. Di sini kita akan diberitahu banyaknya mahasiswa itu sama dengan 4, total nilainya, dan rata-rata nilainya. Untuk praktikum ketiga juga sudah saya siapkan programnya menggunakan bahasa C. Seperti ini. Jika sudah, tinggal kita build dan kita run. Banyaknya data kita inputkan 4. Data ke-1 4, data ke-2 5, data ke-3 -2, data ke-4 6, data ke-5 7. Nah, banyaknya mahasiswa 4. Total nilainya itu sama dengan 22,000000, dan rata-rata nilai mahasiswanya itu 5,5000. Program ini telah sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka dapat dinyatakan bahwa pernyataan 3 berhasil. Dan di sini flowchart juga sudah saya buat guys. Pertama, program dimulai dan kita disuruh untuk menentukan banyaknya data. Untuk jumlah itu sama dengan jumlah ditambah inputnya guys. Setelah itu kita hitung jumlah nilai mahasiswanya. Lalu untuk rata-rata dilakukan dengan cara jumlah nilai dibagi jumlah mahasiswanya. Setelah itu cetak rata-rata dan program tersebut selesai dijalankan. Lanjut ke percobaan yang terakhir guys, percobaan keempat. Dengan menggunakan pernyataan goto, buatlah program untuk menyeleksi nilai dari variabel B. Jika nilai B adalah sama dengan nilai 0, maka proses program akan melompat ke bagian yang ditunjukkan oleh label yang bernama tak berhingga. Di sini sudah saya siapkan untuk praktikum keempat guys. Ini program yang telah saya buat. Jadi nanti tampilannya apabila kita masukkan input sama dengan 0, maka yang muncul itu langsung label tidak berhingga. Tapi jika selamanya kita input tidak ada nilai 0, maka label tak berhingga ini tidak akan muncul. Mari kita coba guys, kita build, lalu kita run. Nilai B, kita masukkan 2. Ini bisa bebas ya guys, mau masukkan input berapapun, 3. Dan selama dia masih belum ketemu nilai 0, dia tidak akan berhenti guys. Dan coba kita masukkan 0. Nah, langsung keluar tak berhingga guys. Dan sudah sesuai dengan
apa yang diperintahkan di praktikum keempat, maka dapat dinyatakan praktikum keempat juga berhasil. Di sini ada flowchart dari praktikum keempatnya, guys. Program dimulai, lalu kita diminta untuk masukkan nilai B. Jika B-nya sama dengan 0, maka GoTo juga akan berperan di sini. Tampilkan nilai B itu tidak terhingga, guys. Jika B-nya itu tidak sama dengan 0, maka akan diulang lagi untuk memasukkan nilai B. Dan terus berlanjut seperti ini, dan hingga akhirnya program tersebut selesai. Dan yang terakhir, di sini di laporan resmi kita diminta untuk menggunakan nested loop. Buatlah program untuk menghitung total nilai dari M bilangan prima yang pertama. Di sini kita disuruh untuk memasukkan banyaknya bilangan prima, guys. Ya kan? Di sini di contohnya itu kita untuk menghitung 4 bilangan prima yang pertama. Di sini sudah saya siapkan di tugas akhir yang kedua. Programnya seperti ini. Tinggal kita build, lalu kita run. Nilai M-nya yang kita minta yaitu 4, maka langsung akan keluar banyaknya bilangan prima pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu di mana bilangan prima yang pertama yaitu 2, bilangan prima yang kedua yaitu 3, bilangan prima yang ketiga yaitu 5, dan bilangan prima yang keempat itu 7. Sehingga total semua keempat bilangan prima ini sama dengan 17. Dan di tugas akhir ini bisa dinyatakan programnya berhasil. Ya, selesai juga praktikum dari pemrograman komputer untuk materi perulangan proses kedua. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan kerjasamanya hingga selesainya praktikum perulangan proses kedua ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.